Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita bertemu kembali pagi hari ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Haleluya, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Katakan, aku hendak bersujud, aku hendak bersujud ke arah baik-Mu yang kudus. Katakan, aku hendak bermazmur, aku hendak kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur. Mari kita bangkit sama-sama berdiri. Aku hendak bermazmur karena setia-Mu kepadaku. Amin, haleluya. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan kita pagi hari ini, bahwa kasih setianya yang begitu besar bagi saudara dan saya. Kita ada di tempat ini, kita mau bermazmur, memuji dan memuliakan Dia pagi hari ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Katakan, sebab kasih setia-Mu. Amin. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku lagi sekali, angkat tangan kita. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, melebihi segalanya. Haleluya. Melebihi segalanya. Dan ku bersyukur.
sekali, melebihi segalanya. Amin. Melebihi segalanya. Dan bersyukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadiran Engkau Bapa. Keberadaan kami saat ini semua hanya karena kasih kemurahan Engkau saja Bapa. Pagi ini kami bersekutu bersama saudara kami seiman. Datang ke bait suci-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan ruangan ini. Biarlah hanya Roh-Mu yang berkuasa di seluruh ruangan ini Bapa. Engkau berkati semua yang ambil bagian dalam kebaktian ini Tuhan. Pemain musik, WL, singer, multimedia, usher, Engkau berkati semuanya Tuhan. Juga Engkau berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau juga lancarkan perjalanan saudara-saudara kami yang masih di jalan. Biarlah mereka segera tiba, bisa bersekutu dengan kami di sini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Yonatan, tadi kami lihat sudah masuk ya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Lagi katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lagi dengan segenap hati kita mau nyanyikan lagu ini bersama dengan singer. Katakan ya Roh Kudus. Biar ini menjadi kerinduan kita pagi hari ini. Bahwa kita haus untuk jamahan dan curahannya. Berapa hari yang lalu kita sudah merayakan kenaikan
Yesus ke surga. Dia berjanji bagi saudara dan saya. Dia naik ke surga. Dia akan menyediakan penolong bagi saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Karena itu jangan sia-siakan pagi hari ini. Dengan hati yang paling dalam kita katakan kepada Tuhan, Yesus, aku rindu Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu pagi hari ini menjamah kita semua. Setiap kita yang datang pagi hari ini mendapat jamahan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Oh bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa kasih-Mu. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lagi sekali, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Oh bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah. Lagi sekali. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia sudah terangkat ke surga dan Dia memberikan Roh penolongnya bagi saudara dan saya. Damai sejahtera dan sukacita ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari berikan salam kiri kanan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan.
Katakan jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Lagi sekali bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya. Lagi sekali, Yesus di hati tiada susah. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya. Katakan puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, haleluya. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin, 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 haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.
Katakan amin, amin. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Silakan duduk. Yesus kita luar biasa. Amin. Karena luar biasa itu, Dia selalu ada bersama kita. Sampai dengan hari ini juga. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu bekerja pagi ini Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Amin. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Mari singer dan jemaat nyanyi lagu ini dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi kerinduan kita. Kita datang di tempat ini. Kita sungguh-sungguh mau menyiapkan hati kita untuk menyembah, untuk bersujud kepada Dia. Bahkan kita mau datang memohon urapan Roh Kudus-Nya bekerja bagi saudara dan saya pagi ini. Kita sadari dan harus kita akui, tanpa Roh Kudus tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu biarlah menjadi tekad kita pagi hari ini
Berkata kepada Yesus, Curahkanlah curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami. Engkau yang sudah terangkat ke surga, Engkau memberikan penolongan bagi kami pada hari ini, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, haleluya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan, haleluya. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, haleluya Yesus. Tiada berubah, amin, haleluya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, haleluya. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama, Kau tidak pernah berubah Tuhan bagi kami. Tiada berubah. Oh, haleluya. Firman-Mu Tuhan, lawat kami Tuhan, lawat kami dengan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Yesus. Menolong hanya Engkau yang sanggup menolong kami dalam kesesakan, dalam persoalan kami Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya Yesus. Dengar firman. Katakan, mengalirlah Roh Kudus, haleluya. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
rasakan di hidupmu. Di hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah melawat kami. Kami percaya Tuhan sejak dari awal ibadah ini kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan senantiasa bekerja. Engkau yang sudah terangkat ke surga Tuhan. Engkau tidak pergi begitu saja. Tetapi Engkau memberikan roh penolong bagi kami yaitu Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan itu kami rasakan pada siang hari ini. Dan saat ini juga kami rasakan kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Engkau mau melawat kami, menjamah kami satu persatu. Dimanapun kami duduk Tuhan. Setiap tempat di mana kami ada, kami percaya Engkau sedang menirik hati kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sudah mengirimkan hamba-Mu dari Cianjur. Kami percaya Engkau yang sudah menuntun hamba-Mu dan tibakan di tempat ini dengan selamat. Engkau juga akan memakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Mulut bibir hamba-Mu Engkau kuasai Tuhan. Berikan hikmat dan marifat daripada Engkau. Agar firman-Mu yang sebentar disampaikan bagi kami. Engkau beracara Tuhan dari awal sampai selesai. Urapi dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Agar setiap kalimat kata-kata yang keluar hanya Roh Kudus saja yang menuntun. Dan kami yang mendengarkan, kami mendapat rema firman-Mu pagi hari ini. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan membawa mujizat. Bahkan kami pulang dengan membawa berkat daripada Engkau. Untuk melewati hari-hari kami dan meneruskan apa yang harus kami lakukan sepanjang hari selanjutnya. Karena kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Banyak tanda-tanda yang sudah dinyatakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu ajar kami terus berpegang teguh kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Janji-Mu tidak pernah terlewati. Tepat pada waktunya, pertolongan-Mu akan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran dan berkuasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selanjutnya kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Yonatan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara bersukacita pada pagi hari ini? Amin. Sukacita kita bukan karena soal keadaan dan bukan soal karena kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi sukacita kita didasari oleh karena Roh Kudus. Yang ada Tuhan sudah kirim dalam hidup kita dan sukacita yang bersifat kekal. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya kembali berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan tema yang kita sama-sama pelajari sepanjang bulan ini adalah dipimpin Roh Kudus. Dengan ayat pokoknya kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 kita baca kembali bersama-sama 2-3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin Roh Kudus itu seperti apa sih? Dan apa sih manfaatnya? Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah berarti kalau kita dipimpin Roh Kudus setiap saat kita harus berbahasa lidah? Bukan cuma saat ibadah hari Minggu, tapi di dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, di toko, selalu berkata-kata dalam bahasa lidah? Apakah itu yang disebut dipimpin Roh Kudus? Atau justru kita tahu dan kita pernah dengar, ada beberapa pengajaran di luar sana yang sebetulnya kita perlu hati-hati. Bahasa lidah itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Alkitab mencatat dengan jelas itu ada sesuatu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Bukan hasil dari kita belajar. Jadi tentunya kita mau lihat lebih jauh. Seperti apa sih hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Nah kita lihat lagi berikutnya saudara-saudara. Di dalam terjemahan lain, nah ini maksudnya dalam terjemahan Inggris. Jika kita dipimpin di dalam roh, jika kita hidup di dalam roh, maka kita juga berjalan di dalam roh. Marilah kita juga berjalan di dalam roh. Jadi bicara tentang dipimpin dan berjalan di dalam roh ini dua hal yang seringkali dipadankan. Dipimpin di dalam roh, dipimpin oleh roh, berjalan di dalam roh. Nah sebagaimana kita juga simak bahwa Roh Kudus adalah pribadi dari Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dalam kesatuan, unity. Sejak penciptaan, Allah, Bapa, Sang Firman, dan Roh bekerja bersama-sama. Dalam keselamatan pun begitu, sampai nanti pada saat penyempurnaan gereja juga begitu.
Nah, kita mau lihat sebentar di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya menyimak, ya Bapak Pendeta Revi, Ko Revi sempat singgung juga. Jadi saya hanya sepintas-sepintas saja bagian ini, nanti kita lihat bagian lainnya. Ini hanya menekankan dan menegaskan kembali. Kata hiduplah dipimpin, saya ulang, itu seringkali dipadankan dan digunakan paling tidak ada 3 kata dalam kitab Galatia dan juga kitab lain di Perjanjian Baru. Yang pertama katanya peripateo, katakan peripateo. Apa artinya peripateo di sini? Ini berbicara tentang bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan berganti kewarganegaraan yang bukan cuman kewarganegaraan di dalam dunia ini, tetapi menjadi warga negara kerajaan Allah. Maka hiduplah di sini bicara tentang sebuah gaya hidup yang baru. Kalau Ko Revi singgungnya berjalan keliling, mengamati, ya memang itu artinya berjalan, ya sambil mengamati. Seperti apa sih kebiasaan yang baru yang ada di tempat itu? Kalau kita berpindah ke warganegaraan. Tapi ini berarti berbicara tentang apa? Kita harus punya sebuah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang tidak sama seperti dunia ini. Gaya hidup yang dikatakan hiduplah oleh roh. Gaya hidup dari Allah sendiri. Karakter dari Allah sendiri. Kalau kita memang sudah diselamatkan oleh Tuhan, berpindah ke warganegaraan, patutlah kita juga belajar gaya hidup seperti Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita ada, maka budaya di tempat itu harus kita hargai dan kita ikuti. Itu warga negara yang baik. Demikian pula warga kerajaan Allah. Nah, seperti apa sih karakter Roh Kudus itu? Karena di sini bicara tentang hiduplah oleh Roh. Kita harus punya gaya karakter seperti Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan pasal 16 ayat 13 dan seterusnya. Saya bacakan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan sama-sama bersaksi tentang aku. Saya lanjut. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab sama-sama ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi terus segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14 saya lanjutkan, saudara perhatikan. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dimulai dengan Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh. Ini berbicara mengenai sebuah gaya karakter yang baru seperti Roh Kudus miliki. Memuliakan Yesus. Bukan mencari kemuliaan diri sendiri. Orang yang sudah betul-betul menjadi warga kerajaan Allah akan terlihat dari sebuah sikap hidup yang tidak berbicara mengenai aku dan aku dan aku. Justru diragukan apabila orang bolehlah katakan dia sudah Kristen puluhan tahun. Bolehlah katakan bahkan dia sudah melayani dalam pelayanan mimbar. Tapi kalau orientasi hidupnya selalu aku dan aku, selalu aku yang ingin dipenuhi, aku yang harus dituruti, aku yang harus dipuji, aku yang harus dihargai, aku yang harus dihormati, selalu aku. Itu bukan karakter kerajaan Allah. Itu bukan hidup di dalam roh. Sama seperti Roh Kudus bukan berpusat kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Sama seperti Yesus bukan berpusat kepada dirinya, tapi kepada Bapa. Nah, makanya kalau saudara perhatikan juga klik berikutnya. Sama seperti waktu Yesus hidup di muka bumi ini. Kemana-mana waktu Yesus hidup di bumi ini selama kurang lebih 33,5 tahun. Dia tidak melakukan segala sesuatu atas dasar keinginannya secara manusia. Tapi mengikuti kehendak Bapa lewat pimpinan Roh Kudus. Bahkan sejak awal dia dibaptis. Ketika ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan setelah itu tampak Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati hingga pada dirinya dan memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup dalam pimpinan roh. Bahkan juga di Taman Getsemani.
waktu dia bergumul dalam sebuah pergumulan yang begitu luar biasa. Dan dia berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Itu gaya hidup, itu bicara tentang berjalan di dalam roh. Jadi maaf bicara Bapak Ibu Saudara, ini tema bukan sekedar sebuah pengetahuan. Tetapi kita mau praktekkan. Kalau gereja Tuhan masih selalu diisi oleh orang-orang, saya berharap dan saya percaya di sini mungkin gak ada. Atau dalam proses untuk hilang semuanya itu. Dalam artian itu keaguannya, keegoannya. Tapi kalau gereja diisi oleh orang-orang yang egonya tinggi, keakuannya tinggi, gereja gak bakal sempurna. Masalahnya gereja pasti sempurna, apakah dengan kita atau tanpa kita. Ketika bagian gereja, jemaat ada yang terus menyangkal dirinya, itu kan syarat mengikuti Yesus. Menyangkal dirinya, menyangkal keakuannya, menyangkal egonya. Hilang karakter lamanya yang selalu ego, akunya tinggi. Lalu kembali kepada satu pengakuan, aku semakin kecil, Tuhan semakin besar. Aku semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Itu karakter kerajaan Allah. Maka gereja akan mencapai kesempurnaan. Selanjutnya kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Ini kata yang kedua digunakan katanya ago. Katakan ago. Dipimpin oleh roh ago. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah apa maksudnya ago di sini? Ago ini berbicara berarti menempatkan diri di dalam sebuah hukum. Tunduk. Taat. Itu bicara tentang ago. Sebuah hukum. Makanya dibilang di situ kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Atau di dalam salinan lain di dalam sebuah hukum dosa. Karena Taurat menunjukkan dosa manusia. Nah di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau kita perhatikan di situ ada berbagai banyak macam karakter perbuatan daging. Ini bicara tentang dosa. Ini gambaran manusia lama. Ini gambaran dari karakter yang lama. Selain kita memang harus mengikuti sebuah pola karakter yang baru, tetapi kembali ini tidak bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Kita harus belajar tunduk kepada pimpinan roh. Kalau kita bandingkan juga sebentar di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pertama bicara tentang jika kamu hidup menurut daging, hidup di dalam dosa, dalam karakter yang lama, kamu akan mati. Kamu akan binasa. Kamu harus hidup dalam sebuah hukum yang baru, hukum roh. Tunduk pada pimpinan roh, menyangkal diri, dan kamu akan hidup. Di ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin di situ juga ago. Ayat 15 kita baca bersama lagi. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau ayat 13 berbicara mengenai kemenangan atas dosa. Kalau kita hidup dalam pimpinan roh, dosa tidak lagi menguasai kita. Kita akan menang terhadap dosa. Dan berikutnya ayat 15 kita akan menang terhadap situasi hidup. Persoalan hidup. Ketakutan di sini dalam konteksnya bisa tentang ketakutan akan kebinasaan masuk neraka. Tapi juga bisa tentang ketakutan yang lain. Karena ini berlanjut pada ayat-ayat selanjutnya. Tentang situasi-situasi dalam dunia ini. Makanya Paulus melanjutkan dengan sebuah perikop. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, kelaparan. Hal-hal yang sulit tidak menjadikan kita kalah. Karena ada hukum roh yang ada di dalam diri kita. Nah saya mau bandingkan dengan sebuah gambaran seperti ini. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat menarik dan unik. Dan saya dapatkan pelajaran ini juga dari Bapak Gembala almarhum. Bapak Pendeta Awon Datu, Om Yoyo. Ini gambaran tentang bagaimana kita hidup di dalam roh. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang ada di dalam pesawat terbang dibawa oleh pesawat. Nah kata ago juga itu bicara tentang sesuatu yang dipindahkan. Dibawa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu juga bicara tentang ago. Makanya tadi tunduk di bawah otoritas. Dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah waktu kita naik pesawat. Kita bisa melihat bahwa kita dalam tanda kutip dimampukan untuk naik terbang di dalam pesawat itu. Dalam posisi duduk ataupun berdiri.
Kalaupun posisi duduk kita lihat perbandingannya dengan gambar ini. Orang yang ada di bumi juga duduk. Tetapi kenapa tidak bisa terbang? Karena dia terikat oleh satu hukum yang disebutnya hukum gravitasi. Gaya tarik bumi. Terus bagaimana dengan orang yang ada di dalam pesawat? Orang yang ada di dalam pesawat bukan berarti dia keluar dari hukum gravitasi. Kalau di luar angkasa tidak ada hukum gravitasi. Ini masih di dalam atmosfer bumi ada hukum gravitasi. Sama seperti kita, orang percaya Tuhan tidak langsung bawa kita ke surga. Kita masih hidup di dunia. Pesawat ini juga masih ada dalam hukum gravitasi. Tapi pesawat punya hukum yang bekerja di dalamnya yang membuat melampaui hukum gravitasi. Kalau dalam istilah ilmu fisika itu hukum Newton dan hukum aerodinamika. Sesuatu yang bekerja lewat mesin turbojet dan juga hukum fisika, bagaimana angin diarahkan ke bawah dengan begitu kuat, membuat pesawat itu terdorong ke atas. Itulah gambaran kita masih hidup di dunia. Tapi dunia tidak membuat kita tertarik ke dalam pengaruhnya. Dunia tidak membuat kita terbawa arus dalam pengaruhnya. Membuat kita terpuruk dalam situasinya. Makanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang hidup dalam Roh Kudus, hidupnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan tidak dikuasai oleh dosa. Amin. Jadi saudara, ini gambaran kemenangan yang Tuhan mau untuk kita alami. Supaya kita mengalami kemenangan terhadap dosa maupun keadaan situasi hidup, belajarlah hidup dalam pimpinan Roh, sangka diri. Teladani Yesus, belajar untuk senantiasa fokus hidup kita kemuliaan Tuhan, bukan diri kita lagi. Nah, saya lanjut lagi. Makanya orang yang hidup dalam hukum roh tidak heran selain dosa akan mampu dia kalahkan, akan dihasilkan sebuah hal yang baru. Buah roh, karakter-karakter kerajaan Allah. Inilah gambaran karakter Yesus juga. Nah, kita langsung lompat pada bagian yang berikutnya. Galatia 5 ayat 24 dan 25 yang menjadi ayat pokok kita ayat 25. Di situ dikatakan juga ada kata dipimpin. Saya mulai dari ayat 24. Kita baca bersama. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lanjut. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Lanjut. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat 25 dikaitkan dengan ayat sebelumnya sebagai sebuah kaitan yang tidak bisa kita abaikan. Jikalau kita hidup, kata hidup itu diambil katanya zao. Zao ini juga identik dengan kata zoe. Bisa tentang sesuatu yang kita terima sebagai sebuah kehidupan baru lewat karya salib Yesus. Atau kelahiran baru, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dengan lain kata, kalau saya sederhanakan kata-katanya dalam penerapan hidup, kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita sudah punya kehidupan yang sudah dibaharui oleh Yesus, kita sudah lahir baru, sadar dirilah. Marilah, berilah, kata baiklah itu di dalam bahasa aslinya, berilah dirimu untuk dipimpin, digunakan katanya stoikeo. Makanya di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kalau hidup kita sudah dibeli dengan lunas oleh Yesus, berarti seluruh hidup kita Yesuslah yang punya dan berhak untuk mengaturnya. Sama seperti ginilah, saudara beli barang dengan lunas, itu barang mau diapa-apain itu hak saudara. Si penjual yang sudah menjual barang itu dan sudah menerima bayaran lunas, maka dia tidak berhak lagi untuk ngatur-ngatur. Nah, hidup kita sudah dibeli dengan lunas oleh Yesus. Hidup kita sudah jadi milik Yesus. Yesuslah yang berhak atas hidup kita sepenuhnya. Kata dipimpin di sini berbicara mengenai hidup sepadanan seirama. Atau dalam sebuah gambarannya, dalam bahasa aslinya itu seperti gambaran garis lurus dalam sebuah barisan militer. Nah, kembali klik lagi berikutnya. Yesus sudah mati bagi kita. Apa yang Tuhan mau? Klik lagi. Tuhan mau membawa kita dalam sebuah pengalaman rohani. Dengan Roh Kudus sebagai pemimpin kita, seperti tour leader, ya, yang membawa kita pada sebuah destinasi demi destinasi, ya, pada sebuah tempat demi tempat, pengalaman demi pengalaman rohani. Sama seperti berikutnya, klik.
Pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh tiang awan dan tiang api yang menjadi gambaran dari Roh Kudus. Dan sebagai tour leader, dia bertanggung jawab untuk memenuhi, memelihara, memastikan bukannya kita sampai di tujuan, tapi selama perjalanan itu kita mengalami satu kehidupan di dalam pemeliharaan yang sempurna oleh Tuhan. Makanya klik lagi, seperti bangsa Israel dipelihara di padang gurun dalam perjalanan, demikian pula kita. Dalam perjalanan hidup ini Roh Kudus akan memimpin kita dan akan memberikan firman yang hidup, mana sorgawi. Kalau dalam perjanjian lama itu sebuah gambaran roti dari sorga. Itu gambaran firman Tuhan yang akan membuat kita kuat untuk berjalan menjalani hidup. Tapi lebih daripada itu, tiang awan tiang api yang menjadi lambang Roh Kudus memimpin kita sampai pada penggenapan janji Allah. Tolong klik. Saudara bisa lihat di dalam peta itu dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus melewati sebuah padang gurun. Tidak ada petunjuk, tidak ada arah, tidak ada penunjang kehidupan, tapi Roh Kudus dalam bentuk tiang awan, tiang api sebagai perlambangnya, memberi jaminan kehidupan yang dipelihara. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yakinlah akan dipelihara sempurna oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun, kalau kita keluar dari pimpinan Roh Kudus, keluar dari tiang awan, tiang api, di padang gurun gak bisa kita hidup. Gak ada penunjang kehidupan. Nah makanya, klik lagi, Roh Kudus dalam hidup gereja Tuhan juga sebagai tool leader yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu kita akan menerima janji Allah yang sempurna. Memang seperti tiang awan, tiang api memimpin bangsa Israel itu ke jalan-jalan yang mungkin mereka sendiri bingung. Enggak pernah mereka lewati jalan itu jelas. Dan juga timbul pertanyaan besar. Kenapa harus ke sini? Kenapa harus ke situ? Kenapa harus bertemu dengan air yang pahit? Kenapa harus bertemu dengan situasi yang sulit seperti ini? Tapi di dalam semuanya Tuhan turut bekerja. Untuk mereka mengalami pengalaman-pengalaman ajaib. Untuk semakin mereka dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Saya mau beritahukan dan tekankan ini untuk saudara tidak kecewa. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti hidup yang selalu kita lihat dengan penuh harapan seperti yang kita inginkan. Penuh harapan seperti kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Keinginan kita nggak ada masalah, nggak mungkin. Keinginan kita doa langsung dijawab, nggak mungkin. Nggak selalu seperti itu maksudnya. Tetapi yakin kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, lewat situasi sulit, situasi yang sukar, ada pertolongan, ada mujizat, ada pembelaan yang kita akan dibuat semakin kagum asa kita setia. Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Dia selalu menolong pada waktunya. Nah, seperti tour guide. Tour guide akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang memang diperlukan selama kita menjalani sebuah perjalanan. Demikian pula Roh Kudus. Tadi saya katakan di dalam bahasa aslinya, Galatia pasal 5 ayat 25 itu adalah stoikeo. Dan kita lihat, seperti barisan militer. Saudara lihat, begitu rapi. Ini gambaran stoikeo itu begini. Begitu rapi, berjalan dalam garis lurus. Dan ini gambaran sebuah kehidupan dalam komunitas, bukan kehidupan sendiri. Kalau tadi kata peripateo, kata ago, itu bisa bicara tentang sendiri, bisa bicara tentang bersama-sama. Tapi kata di dalam ayat 25 ini, stoikeo, itu dalam komunitas. Hidup bersama-sama dalam keselarasan di dalam pimpinan. Saudara bisa lihat apakah tentara ini berjalan tanpa komando? Klik lagi. Baik laki-laki maupun perempuan, di situ ada siapanya? Pemimpinnya. Ada Roh Kudus yang memberikan komando. Nah sama seperti ini juga kalau saya lukiskan. Saudara lihat, klik. Ini lomba apa? Dayung, perahu naga ya. Dalam lomba ini, apa yang dibutuhkan untuk menang? Kekompakan. Tidak cukup cuma sekedar kekuatan. Sebab kalau cuma sekedar kekuatan namun tidak kompak, yang satu sudah mengayuh ke bawah, yang satu masih diangkat ke atas. Enggak akan ada terjadi simultan. Sinergisitas, kekuatan yang berkesinambungan menjadi satu dan mempunyai daya maksimal yang lebih lagi. Jadi diperlukan adanya sebuah keseiramaan. Sinergisitas itu luar biasa. Kalau jemaat Tuhan, kita semua hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan aku. Tapi Roh Kudus yang pimpin. Kemuliaan Yesus, pokoknya Tuhan yang dimuliakan. Bukan saya, bukan dia, bukan kita. Tuhan. Wah itu luar biasa loh saudara. Kalau kita seirama dengan
karakternya Roh Kudus. Karena tadi di sini ada yang mimpin. Nah, orang yang tambur itu tujuannya apa sih? Apa supaya meriah saja? Enggak. Menentukan irama. Makanya setiap kita harus peka dan koreksi diri. Ini saya bertindak, saya berbuat ini. Apakah soal aku atau soal Tuhan? Nah, itu. Kalau soal Tuhan, kita mengikuti irama Roh Kudus. Tapi kalau soal, aku pingin juga dong, nggak cuman dia. Kok cuman dia aja sih yang dipilih? Kok cuman dia aja sih yang dipakai? Kok cuman dia aja sih yang ditunjuk? Kok saya enggak? Itu aku. Nggak akan terjadi kemajuan dan kemenangan. Saya percaya Tuhan mengasihi jemaat di tempat ini. Dan Tuhan mau jemaat ini terus bertumbuh kuat dan menang. Tapi harus hidup dalam irama Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi berikutnya. Ketika jemaat mula-mula hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka hidup sehati, seirama dengan Tuhan, makanya terjadi kerukunan. Kalau gereja terpecah-pecah, karena tidak seirama dengan Roh Kudus. Kalau seirama dengan Roh Kudus pasti kompak. Dan menghasilkan hal yang besar. Kita tahu berikutnya, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, hal-hal yang besar terjadi. Sesuai dengan firman Tuhan bilang, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, coba lompat ke slide yang kedua berikutnya. Klik berikut. Saya akan tutup dengan bagian ini, saudara. Ini bagian yang menjadi poin utama saya untuk kita lihat. Jadi bicara tentang Roh Kudus itu apa sih berikutnya manfaatnya? Bukan cuma soal kehidupan saat ini saja. Tadi disinggung oleh pemimpin pujian Bapak Jonathan, ya. Dan tidak kebetulan ini seirama juga dengan apa yang saya mau sampaikan. Seirama sekali. Tadi disinggung tentang lagu Jiwaku Membumbung Tinggi seperti Raja Wali di Langit. Nanti kita lihat kaitannya. Lalu bicara tentang tadi akhir zaman, sudah banyak tanda-tanda. Di Wahyu pasal 6 dikatakan tentang ada 7 meterai sebagai tanda akhir zaman. Permulaan dari zaman akhir. Dan hanya Yesus yang bisa membuka meterai itu. Klik lagi berikutnya. Dari 7 meterai, 4 meterai yang pertama bicara tentang penunggang kuda sebagai lambang peristiwa yang akan terjadi. Saya tidak akan bahas semuanya terlalu panjang. Kita langsung fokus pada kuda yang ketiga yaitu kuda hitam. Klik lagi. Kita lihat Wahyu 6 ayat 5, baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan, terus di tangannya. Ayat yang ke-6, klik lagi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Gandum dan jelai adalah makanan pokok bangsa Israel. Sesuai dengan konteks latar belakangnya, ini berbicara tentang apa sih? Ini bicara tentang sebuah kelaparan yang begitu hebat. Coba klik lagi. Dan ini menunjukkan sebuah gambaran peristiwa akhir zaman yang akan semakin besar dampaknya. Ini saya dapat sebuah berita jauh sebelum terjadi perang Israel dengan Hamas, Hizbullah, ya, dan juga perang Rusia-Ukraina. Waktu itu saja dikatakan 1 dari 3 orang di dunia dalam laporan PBB tidak punya akses ke cukup makanan. 1 dari 3 orang. Tidak punya akses ke cukup makanan, artinya kelaparan. Makanya tadi dibilang secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sedinar itu adalah upah pekerja harian. Hanya bisa untuk dia makan sedikit saja buat dirinya sendiri sekali makan. Gambarannya begitulah. Gak bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang lain. Kelaparannya begitu hebat. Menariknya tadi dikatakan, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Kitab Wahyu banyak tentang simbol juga di sini. Minyak dan anggur adalah sebuah komoditas perdagangan yang nilainya jauh lebih mahal. Jadi ini tentu bukan bicara tentang sebuah gambaran hurufiah lahiriah. Kalau harga kebutuhan pokok naik harganya, otomatis harga-harga yang lain akan naik. Nah, itu kan hukum ekonomi perdagangan begitu kan ya. Nah tapi ini kok bisa kebutuhan pokok naik tapi minyak dan anggur tidak.
tapi limpah. Kata tidak dirusakkan itu juga dalam ayat yang lain disinggung dengan kaitannya itu bicara tentang sesuatu yang justru limpah. Bukan cuma hilang, tapi justru limpah. Apa minyak dan anggur? Klik lagi berikutnya. Minyak berbicara tentang pengurapan dalam Roh Kudus. Anggur bicara tentang sukacita dari Roh Kudus. Ini identik dengan tadi, hukum rohani. Kalau kita hidup dalam hukum rohani, dunia boleh susah. Dunia boleh kalang kabut. Tapi damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus tetap limpah dalam hidup kita. Amin. Ada pengurapan yang membawa kita kepada kemenangan. Dalam Mazmurnya Daud pernah bilang bahwa Tuhan berikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Maka hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu penting untuk kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sering kita mengklaim, Tuhan aku percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak salah. Tapi coba kita juga bercermin. Apakah betul kita orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Karena kemenangan hanya diberikan kepada orang yang hidup dalam pengurapan, dalam pimpinan Roh Kudus. Berikutnya bagian yang terakhir lagi. Ini yang paling akhir. Klik lagi. Nah kita lihat bahwa mempelai perempuan gereja Tuhan yang sempurna yang digambarkan di dalam Wahyu 12 ayat 1-2. Sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 2 bahwa jemaat Tuhan disebut juga sebagai calon mempelai Kristus atau tunangan Kristus. Dilukiskan di situ berselimutkan matahari. Di alas kakinya ada bulan dan di atas kepalanya ada mahkota 12 bintang. Apa artinya? Klik lagi. Bersalut matahari ini lambang dari Bapa. Sesuai dengan Mazmur 84 ayat 12, kita baca bersama 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Matahari lambang dari Bapa. Lalu bulan, berdiri di atas bulan adalah lambang dari Yesus sendiri sang firman karena dia adalah landasan atau fondasi gereja. 1 Korintus 3 ayat 11 saya bacakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Dan bermahkotakan 12 bintang adalah lambang dari kepemimpinan penuh kerajaan Allah oleh Roh Kudus dalam gereja sempurna. Nanti saya fokus di sini sedikit lebih dalam. Jadi ini gambaran gereja yang penuh dengan kepenuhan Allah. Baik bicara tentang Bapa, Sang Firman, Putra, dan Roh Kudus. Nah kita lanjut dulu. Dikatakan di Wahyu 12 itu bukan cuma hanya ada gereja sempurna yang tampak di situ. Tapi juga ada naga yang menjadi lambang dari si iblis lewat pekerjaan antikris. Yang berusaha untuk membinasakan baik generasi yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan yang sempurna maupun gereja sempurna itu sendiri. Klik lagi berikutnya. Tetapi pada akhirnya naga itu dikalahkan sesaat dan klik berikutnya. Gereja sempurna lari ke padang gurun dengan menggunakan sayap burung nasar. Kalau saudara membaca dalam Wahyu 12 dikatakan bahwa perempuan itu diberikan sayap burung nasar. Apa itu sayap burung nasar? Nanti kita lihat. Iblis berusaha membinasakan gereja sempurna. Klik lagi. Tetapi Tuhan menolong, jadi si naga itu mengeluarkan semburan air. Ini gambaran singkatnya dulu, pasukan yang begitu banyak yang ingin membinasakan gereja sempurna yang sudah disingkirkan ke padang gurun. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Nah masalahnya ini yang menjadi poin utama di dalam bagian ini. Klik lagi. Wahyu 12 ayat 17. Ketika gereja sempurna tidak bisa diapa-apain sama iblis lewat antikris. Ayat 17. Kita baca bersama. 2, 3. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Nah sampai situ. Keturunan yang lain ini penjelasan yang saya buat. Bicara tentang umat Tuhan atau gereja yang tidak disingkirkan ke padang gurun dan mengalami aniaya antikris. Ini menunjuk umat yang sama pada Wahyu 20 ayat 4. Jadi mereka punya hukum Allah. Mereka belajar untuk hidup sesuai firman Tuhan. Punya kesaksian tentang Yesus. Ya, percaya Yesus sebagai firman Allah, sebagai juru selamat. Tapi kenapa mereka tidak disingkirkan? Pertama mereka harus mengalami masa aniaya antikris. Nah rahasianya kita lihat di dalam penjelasan tentang mahkota itu 12 bintang. Klik lagi. Angka 12 kalau saudara belajar dalam pelajaran Alkitab, ada pelajaran angka. Itu berbicara tentang kepemimpinan kerajaan lengkap Allah yang lengkap dan utuh. Ada 12 suku bangsa Israel, ada 12 rasul, ada 12 pintu gerbang di kerajaan sorga.
Itu bicara tentang kerajaan Allah dalam kepemimpinan yang utuh. Jadi artinya, kembali lagi, gereja sempurna harus hidup dalam karakter sebagai warga kerajaan Allah yang lengkap. Lalu dikatakan itu menjadi mahkota. Mahkota bicara tentang kemuliaan. Kita lihat perbandingannya. Klik lagi. Dalam Ayub 19 ayat 9 kita baca bersama. 2, 3. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di... Nah, walaupun ini dalam sebuah latar belakang cerita yang berbeda, tetapi kita lihat kemuliaan identik dengan mahkota. Jadi kalau tadi dikatakan gereja Tuhan yang sempurna bermahkotakan 12 bintang, itu gambaran tentang kemuliaan. Kerajaan Allah yang lengkap, yang sempurna. Kemuliaan ini dikerjakan oleh siapa? 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Sama-sama kalimat berikutnya kita baca. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh dan roh itu adalah Tuhan. Kalau dalam salinan Inggris dikerjakan oleh roh Tuhan. Yang tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Jadi apa yang membedakan gereja sempurna dengan yang tidak? Gereja yang sempurna semakin mulia, semakin indah. Apanya yang mulia dan indah? Karena semakin mencerminkan karakter Kristus, karakter kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan kita tunduk dalam pimpinannya. Jadi hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu bukan berbicara sekedar soal kita berkata-kata dalam bahasa lidah. Bukan itu poinnya. Tapi hidup menghasilkan karakter Allah, karakter Kristus, karakter kerajaan Allah. Supaya kita menang dalam hidup di dunia ini, supaya kita menang terhadap dosa, menang terhadap masalah, tetap ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, terlepas keadaan yang terjadi, dan terlebih di saat nanti masa-masa penghujung dari kesudahan dunia ini. Ketika antikris dengan semakin bertambah-tambah pengaruhnya. Gereja yang sempurna, yang hidup dalam pimpinan roh dan semakin mulia dengan karakter Kristus yang terlihat dengan ketundukannya pada pimpinan Roh Kudus akan disingkirkan. Tidak mengalami aniaya antikris. Tapi yang tidak semakin mulia, tidak semakin menunjukkan karakter dari pimpinan roh, tidak adanya buah roh, ini yang berbahaya. Akan mengalami masa-masa yang sukar. Harus bisa mempertahankan imannya dengan pertaruhan nyawa. Karena antikris akan mengadakan penganiayaan yang besar-besaran. Oleh sebab itu pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita jadikan momentum pada bulan ini menjadi sebuah komitmen yang baru. Untuk hidup kita lebih lagi mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya percaya bahwa setiap kita datang ke tempat ini dengan berbagai macam pergumulan. Kita datang dengan setiap masalah yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan janjikan, kemenangan akan dimiliki oleh orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan penuh pengertian dan nyatakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh
Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Oh, bawalah diriku. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sebelum kita akan masuk di dalam doa, saya berikan waktu sejenak untuk saudara berhubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kalau selama ini kita mungkin seringkali menolak, kita tidak turut, kita tidak taat pada pimpinan Roh, dengan cara kita memuaskan keinginan kita sendiri dan tidak peka terhadap apa yang menjadi kemauan Roh untuk kita kerjakan. Dan tidak heran kalau itu membuat akhirnya hidup kita menjadi kacau, kalah, gagal dan gagal lagi. Tetapi percaya pagi hari ini Tuhan bisa kerjakan sesuatu hal yang baru dan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kemenangan yang gilang gemilang, kemuliaan yang semakin besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita menjadi kesaksian. Kalau kita belajar hidup dalam pimpinan Roh, sangkal diri. Jangan hidup lagi untuk memuaskan diri sendiri, tapi hidup berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara akan melihat pengalaman perjalanan hidup kita tidak lagi sama. Pengalaman perjalanan hidup yang penuh dengan hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam dan lewat hidup kita. Mari dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, nyatakan lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah hidup kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Kami tak dapat jalan sendiri. Amin, amin. Pegang kami terus Tuhan. Oh, kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya, mari kita bersehati di dalam doa. Pada pagi hari ini setiap kami yang ada Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun melihat secara streaming, kami percaya setiap kami sudah mendengar suara Tuhan dan Roh Kudus juga bahkan sudah berbicara secara pribadi dalam setiap hati dan pikiran kami. Ampuni kami, tanpa kami sadari ataupun kami sadari, kami seringkali mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Kami tidak taat, kami tidak turut pada pimpinan dan kehendak-Mu. Tetapi yang kami kejar adalah ambisi pribadi. Yang kami kejar adalah kesenangan duniawi. Dan Roh Kudus didukakan, Roh Kudus bersedih. Padahal sebetulnya Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk mengalami hal-hal yang ajaib, penggenapan janji Allah yang sempurna. Kemuliaan yang semakin besar, kemenangan yang indah dan luar biasa Tuhan kerjakan. Karena itu kami mau belajar lebih lagi hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Tidak lagi kami yang terlihat, tidak lagi manusia agama kami yang menguasai. Tetapi karakter Kristusnya yang tampak, terlihat oleh orang-orang di sekitar kami. Bukan amarah, dengki, perselisihan, iri hati, kecemaran dosa.
Tetapi kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan sekian banyak lagi karakteristik buah roh kami hasilkan. Dan mempermuliakan Engkau. Sehingga gereja Tuhan, kami juga menjadi bagian di dalamnya. Semakin bersinar gemilang, semakin sempurna. Dan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Yang indah di pemandangan matamu. Sepadan dengan Engkau Tuhan. Kami memiliki karakter seperti Engkau. Kami percaya gereja yang sempurna akan semakin Tuhan bawa pada sebuah pengalaman-pengalaman rohani yang indah, bahkan diluputkan dari masa aniaya besar antikris. Biarlah kami juga boleh dengar-dengaran firman-Mu terus disuarakan oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, pelayanan selanjutnya saya serahkan pada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus itu adalah penolong kita yang memampukan saudara dan saya untuk melewati setiap hari-hari kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita terpikirkan, tadi firman Tuhan katakan, akan dilakukan oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yonatan. Tuhan pakai lebih heran, hikmat dan marifat dalam pelayanannya dimanapun. Tuhan Yesus memberkati keluarganya juga. Sebentar kita akan menjalankan korban persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala. Kita berdoa buat korban persembahan. Setelah kami dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Untuk kami melakukan yang terbaik bagi Engkau, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan apa yang kami berikan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan pelayanan-Mu pekerjaan di tempat yang lain yang dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan, sekarang hatiku girang. Hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Berkat dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku takkan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Lagi sekali, sekarang hatiku girang, hatiku girang, sebab Yesus beserta, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Perbuatannya besar di dalam hidupku, serta menjadikan aku lebih dari pemenang. Dilimpahkan, hati disukakan, firman-Nya melimpah, aku tak akan goyah, sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari. Lagi sekali, sebab Yesus jadikan aku. Sebab Yesus jadikan aku lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih buat korban persembahan yang Bapak Ibu berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ujilah Aku, tapi refnya saja.
Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi sekali, katakan, ku nyanyi Hosana. Sebentar kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Yonatan doa berkat. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Lagi sekali, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini semua boleh tersenggara di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami yakin setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pulang tidak lagi sama, karena ada karya dan pekerjaan lewat firman dan roh-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa, biarlah kiranya setiap kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalamnya, termasuk ibadah pada pagi hari ini juga, biarlah Tuhan yang terus memberkati, memperlengkapi, dan membawa setiap kami semua dalam ibadah yang lebih lagi, membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, gereja yang sempurna, yang sudah tidak lama lagi Engkau akan datang kembali ke dunia ini. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita juga bersatu hati berdoa buat ibu pimpinan kita, ibu gembala kita. Biarlah setiap apa yang dikerjakan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan, setiap pergumulan, tantangan, Tuhan berikan kemenangan. Setiap pekerjaan, pelayanan, Tuhan berikan keberhasilan dan berikan terobosan-terobosan baru yang membawa setiap umat-Mu Tuhan dalam pimpinan ibu gembala kami, membawa mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan kebijaksanaan, kesehatan, bahkan rencana untuk pergi ke luar negeri juga Tuhan sertai di dalam perjalanannya. Biarlah di dalam perjalanan ada damai sejahtera daripada Tuhan, ada perlindungan yang sempurna daripada Engkau. Keluarga besarnya juga tetap ada di dalam perkenanan dan kasih karunia Allah. Jemaat-jemaat yang hadir saat ini juga, mari dengan bersatu hati, dengan penuh keyakinan, tengadahkan kedua belah tangan kita, dan kita mau terima berkat dari Bapa. Tentunya dengan restu dari Ibu Gembala saat ini, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa yang begitu sangat mengasihi kita. Di dalam putranya Sang Firman, Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kita. Di dalam kekuatan penghiburan dan pekerjaan yang terus Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Sampai pada kesempurnaannya, Yesus datang, Maranatha, setiap kita akan kembali kepada kekekalan yang sempurna. Pulanglah dan bawalah setiap berkat, damai, sukacita daripada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.